Baiklah siswa-siswi sekalian, sekarang kita mulai saja kegiatan belajar kita. Sebelumnya Pak Guru awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan lancar. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah siswa-siswi sekalian, adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah program linear. Kompetensi dasar dari materi ini antara lain yang pertama 3.2, menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah 4.2, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Berikutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dari materi ini diharapkan kalian mampu 1. Mendeskripsikan konsep sistem persamaan dan ketidaksamaan linear 2 variabel. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan daerah penyelesaian suatu sistem ketidaksamaan linear 2 variabel. Jadi ini tujuan pembelajarannya. Berikutnya adalah uraian materi. Mungkin kalian bertanya-tanya, untuk apa kita belajar materi program linear ini? Jadi program linear ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus dalam dunia nyata. Contohnya seperti di slide ini ada kasus dalam kehidupan sehari-hari. Pak Arju seorang pedagang mebel, seperti yang terlihat di gambar. Ini gambarnya Pak Arju ya. Dan ini adalah barang-barang mebel yang dijual. Kerajinan kayu, ada apa namanya ini, kursi kayu. Kemudian ada tempat pidato yang terbuat dari kayu, dan di sini juga ada meja-meja kayu yang kecil ya. Jadi itu adalah produk-produk mebel yang dijual oleh Pak Arju. Jadi dia seorang pedagang mebel. Terus dia mendapat tambahan modal sebesar Rp1.800.000 untuk pembelian meja dan kursi. Harga meja per unit Rp80.000 dan harga kursi per unit Rp20.000. Tokonya hanya dapat memuat tambahan 60 unit meja dan kursi. Keuntungan dari penjualan 1 unit meja adalah Rp10.000 dan 1 unit kursi Rp12.500. Jika kamu menjadi Pak Arju, berapa banyak meja dan kursi yang harus dibeli agar diperoleh keuntungan maksimum? Jadi seperti ini ya, contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan mempelajari materi program linear ini. Jadi itu manfaatnya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang seperti ini. Oke, sekarang kita masuk di materi intinya. Sebelumnya Pak Guru jelaskan dulu kilas balik materi. Di kelas 10
kalian telah belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Diberikan sistem persamaan linear dua variabel sebagai berikut. Persamaan yang pertama, A1X ditambah A2Y sama dengan A. Jadi ini persamaan linear yang pertama. Kemudian persamaan linear yang kedua, B1X ditambah B2Y sama dengan B. Ini dikatakan sistem persamaan linear dua variabel karena terdapat lebih dari satu persamaan linear. Di sini kan ada dua, berarti kan lebih dari satu persamaan linear. Kenapa dikatakan sebagai persamaan? Karena di sini ditandai adanya tanda sama dengan. Maka kita katakan sebagai persamaan. Kenapa dikatakan dua variabel? Karena pada persamaan linear ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian A1, A2, B1, B2 ini namanya koefisien dari variabel. Dan yang di ruas kanan setelah tanda sama dengan ada A dan B yang tidak ada variabel X dan juga tidak ada variabel Y-nya. Nah, ini namanya konstanta. Jadi karena terdapat dua persamaan linear. Nah, linear kenapa dikatakan linear? Karena variabel X dan variabel Y-nya berpangkat 1. Di sini kan tidak tertulis pangkatnya. Nah, berarti ini pangkatnya 1. Jadi karena dia berpangkat 1 makanya disebut linear. Jadi gabungan dari dua persamaan linear ini namanya gabungan atau lebih ya, tidak harus dua persamaan, bisa lebih. Jadi gabungan dari dua atau lebih persamaan linear disebut sebagai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian ada tiga kemungkinan penyelesaian dari persamaan tersebut. Kemungkinan yang pertama, mempunyai tak hingga penyelesaian bila garis yang pertama yang persamaannya adalah misalkan persamaan garisnya itu adalah A1X ditambah A2Y sama dengan A. Dan garis yang kedua persamaannya adalah B1X ditambah B2Y sama dengan B. Nah, kedua garis ini dia berimpit. Nah, berarti dia menyatu ya, jadi satu. Nah, itu berimpit. Nah, kalau dia garisnya itu berimpit, maka penyelesaiannya itu tak hingga. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dia tidak mempunyai penyelesaian bila garis dengan persamaan yang pertama A1X ditambah A2Y sama dengan A ini tidak berpotongan dengan garis yang kedua yang persamaannya B1X ditambah B2Y sama dengan B. Lalu kemungkinan yang ketiga, mempunyai satu penyelesaian bila garis yang pertama yang persamaannya A1X ditambah A2Y sama dengan A ini berpotongan dengan garis yang kedua yang persamaannya B1X ditambah B2Y sama dengan B. Jadi kalau berpotongan dia mempunyai satu penyelesaian. Lalu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ada 4. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode grafik, jadi dengan cara digambar. Kemudian metode yang kedua dengan cara eliminasi. Kemudian yang ketiga dengan metode substitusi. Serta metode yang keempat, gabungan eliminasi dan substitusi. Sekarang kita masuk di sub pokok bahasan yang pertama, bagian A, sistem pertidaksamaan linear dua variabel.
dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai peristiwa yang dapat dinyatakan dalam sistem pertidaksamaan linear. Permasalahan di awal bab, permasalahan yang dimaksud yang tadi ya, saya kasih lihat lagi. Nah, ini permasalahan di awal bab yang dimaksud tadi ya, masih ada hubungannya dengan soal cerita ini. Permasalahan di awal bab merupakan contoh kejadian sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menyatakannya dalam sistem pertidaksamaan linear. Jadi dari soal cerita tadi, untuk mengerjakannya kita bisa misalkan banyak meja itu sebagai X buah. Jadi banyak meja sama dengan X buah dan banyak kursi sama dengan Y buah. Kemudian ada beberapa poin penting dari soal cerita tadi. Yang pertama, bahwa daya muat toko dikatakan paling banyak 60 buah. Berarti banyak meja ditambah banyak kursi paling banyak 60 buah. Kita bisa lihat soal ceritanya tadi. Di sini kan dikatakan bahwa tokonya hanya dapat memuat tambahan 60 unit meja dan kursi. Tadi meja dan kursi sudah kita misalkan masing-masing sebagai variabel X dan variabel Y. Jadi kalau ditulis ke dalam bentuk matematikanya adalah X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 60. Karena kan di sini dikatakan paling banyak 60 buah, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih dari 60 buah. Makanya boleh dia kurang dari atau dia sama dengan. Tapi kalau lebih tidak boleh. Makanya tandanya di sini lebih kecil dari atau sama dengan 60. Jadi ini dibaca tanda lebih kecil dari atau sama dengan 60 ya kalau tandanya seperti ini. Tapi kalau tandanya sebaliknya itu dibaca lebih besar dari atau sama dengan. Kalau kebalikannya dari ini ya, kebalikannya dari ini. Nah, ini kita misalkan saja sebagai persamaan I1. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita catat dari soal tadi, bahwa tambahan modal Pak Arju sebesar Rp1.800.000. Nah, ini berarti harga sebuah meja dikali banyak meja ditambah harga sebuah kursi dikali banyak kursi itu lebih kecil dari atau sama dengan Rp1.800.000. Kita bisa lihat di soalnya tadi, di sini kan dikatakan di awal bahwa dia mendapat tambahan modal sebesar Rp1.800.000 untuk pembelian meja dan kursi. Jadi kalau kita tuliskan ke dalam bentuk matematikanya adalah 80.000 X ditambah 20.000 Y lebih kecil dari atau sama dengan Rp1.800.000. Kalau kita perhatikan angka-angkanya, ternyata ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 4X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 90. Jadi ini semua kita bagi dengan 20.000. Jadi 80.000 X dibagi dengan 20.000 kita dapat 4X. Kemudian 20.000 Y dibagi dengan 20.000 kita dapat hasilnya sama dengan Y. Kemudian 1.800.000 dibagi dengan 20.000 kita dapat hasilnya sama dengan 90. Jadi bentuk sederhananya adalah 4X ditambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 90. Jadi ini kita misalkan saja sebagai persamaan I2. Kalau kita perhatikan kedua pertidaksamaan tadi, jadi bisa kita ringkas seperti ini.
Persamaan I1 adalah X ditambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 60. Dan persamaan yang kedua I2, 4X ditambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 90. Jadi kedua pertidaksamaan yang seperti ini dinamakan sebagai pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa dikatakan sebagai pertidaksamaan? Karena di sini ditandai dengan adanya tanda yang seperti ini, lebih kecil dari atau sama dengan. Nah, ini salah satu tanda pertidaksamaan. Kalau persamaan itu hanya menggunakan satu tanda saja sebagai cirinya, yaitu tanda sama dengan. Nah, jadi kalau tandanya bukan sama dengan, berarti dia pertidaksamaan. Seperti ini ya. Dia hanya menggunakan tanda lebih kecil dari atau sama dengan, bisa juga lebih besar dari atau sama dengan, atau bisa juga tanda lebih kecil dari saja, atau juga tanda lebih besar dari saja yang dipakai. Jadi itu tanda-tanda pertidaksamaan. Kenapa dikatakan linear? Karena variabelnya di sini tidak ada pangkatnya. Jadi tidak tertulis pangkatnya, berarti dia berpangkat 1. Kenapa dua variabel? Karena pada pertidaksamaan ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Seperti itu ya. Siswa-siswi sekalian, penjelasannya. Mohon maaf ini siswa-siswi sekalian, kita harus logout dulu sekarang karena waktunya sudah 40 menit. Jadi setelah ini kalian login lagi. Pak Guru stop dulu ya sementara. Ya, Pak. Ya, Saya saja. Kenapa itu kan? Kan 2 itu hari.